Ya, halo apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di depan koridor Gedung Nusantara II di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, kita ketahui beberapa waktu lalu tadi Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2027. Memang kali ini agak unik karena biasanya yang menyampaikan adalah Menteri Keuangan, namun kali ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tentunya nanti dokumen ini akan menjadi landasan dasar yang akan digunakan untuk pembuatan RAPBN tahun 2027. Nah, pemirsa, menariknya di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, pemerintah tentunya dipaksa untuk bisa adaptif menghadapi situasi ekonomi global saat ini. Lantas bagaimana keadaan dari ekonomi yang ada di nasional sendiri, utamanya UMKM sebagai penggerak ekonomi dasar dari pemerintahan Indonesia sendiri. Lalu seperti apa nantinya respon dari DPR RI terhadap arah kebijakan fiskal yang sudah disampaikan tadi dan sejauh mana diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 7 fraksi PDI Perjuangan, Bapak Samuel Wetemea. Apa kabar Bapak? Baik, kamu apa kabar? Sangat baik. Bapak, Alhamdulillah. melihat hasil pidato tadi, bagaimana nih tanggapan Bapak? Apakah iklimnya akan positif atau kita harus justru lebih menyoroti atau fokus pada beberapa hal? Jadi kalau kita dengar pidato dari Pak Presiden tadi, beberapa kali beliau menyampaikan atau mengucapkan kata harapan dan mimpi. Ya, jadi itu mungkin menjadi salah satu hal yang harus kita rekam. Jadi ini memang merupakan harapan beliau dan mimpi beliau, tentunya dengan para menteri. Ya. Dan kita mengaminkan saja apa yang disampaikan. Walaupun penjelasannya panjang lebar dan kita tentunya paham tugas beliau sebagai pimpinan tertinggi negeri ini adalah gagasannya dan wawasannya. Tapi segala sesuatu yang disampaikan baik. Tapi apakah kemudian itu akan menjadi realita atau bisa direalisasikan? Ini adalah hal yang harus kita kerjakan bersama. Tentunya tidak hanya eksekutif. Kita legislatif punya tugas yang sangat terkait, yaitu mengawasi pidato beliau ini, penyampaian beliau ini, harapan dan mimpi beliau ini, di lapangannya nanti gimana sih? Baik. Karena kita tahu beliau kan punya para pembantunya, para menteri, dan juga turunan ke bawahnya. Yang kami lihat adalah eksekusinya, atau yang kami harapkan adalah eksekusinya seperti apa. Baik Pak, ini kan kita melihat kembali ketidakpastian ekonomi global. Betul. Ini juga mempengaruhi dengan naiknya harga dolar. Betul. Dan juga itu kan juga akan mempengaruhi beberapa bahan baku yang memang kita membutuhkan harus dikirim dari luar masuk ke Indonesia. Betul. Ini kan juga menjadi pokok-pokok hal yang harus dipikirkan. Ya. Tapi dari pidato yang disampaikan tadi, apakah Pak Watim Menanis ini melihat nih bahwa oke, nanti akan ada UMKM ataupun juga akan menggerakkan UMKM sendiri atau ekonomi kreatif sendiri di Indonesia dengan angan-angan yang, atau bukan angan-angan, rencana dari Presiden sendiri untuk di tahun 2007 atau 2027. Ya, 2027 terkait hal ini. Apakah ini menjadi sesuatu yang mungkin terjadi atau justru memang belum bisa terdampak karena pengaruh dari global ini sendiri? Beliau tadi juga menyampaikan bagaimana untuk ekonomi kita bisa mandiri. Sehingga bagaimana pertambangan besar, bagaimana untuk kemudian pengolahannya ada di dalam negeri. Dan ini kalau hal sebesar itu, beliau bermimpi untuk bisa diolah di dalam negeri, harusnya UMKM sangat bisa. Nah, tapi apakah kemudian UMKM ini juga didorong oleh pemerintah daerah dan oleh para menteri terkait? Ini kerjaan kita bersama. Kita nggak bisa bilang karena Pak Presiden menyampaikan itu, kemudian dengan sendirinya di bawah bergerak. Nggak bisa. Memang para menteri, dirjen, dan terus eselon ke bawah, serta para kepala daerah harus melihat situasi ini dan sama-sama turut memikirkan. Karena kalau kita bicara UMKM, sebetulnya segala sesuatu itu kan dari sekitar kita. Ya, sebetulnya saya tidak menisbihkan bahwa ada plastik yang harus diimpor atau beberapa bahan baku tambahan,
bahkan pengolahan sampah harus ada impor plastik, tidak menisbihkan hal itu. Tapi negeri ini sangat kaya kalau memang kita bisa melihat sekitar kita, kapasitas dan kemampuan. Dan Ekraf harus turut membantu UMKM. Karena UMKM ini kalau tidak ada sentuhan ekonomi kreatif, added value-nya ini menurut saya jadi kurang. Jadi memang harus bergerak bersama. Ini waktunya menurut saya kementerian-kementerian terkait berkolaborasi deh. Jangan UMKM berjalan sendiri. Karena UMKM kita tahu dia mau menjual sesuatu, kalau tidak ada inovasinya akan kalah dengan produsen besar, akan kalah dengan industri besar. Karena kalau kita bicara kualitas dari jajanan-jajanan, ya jajanan-jajanan, saya nyoba sendiri dan saya sampaikan ke UMKM, maaf, saya ingin beli keripik kamu, begitu saya gigit keras sekali. Saya mau beli kacang kamu, begitu saya gigit keras sekali. Nah ini juga berarti masyarakat kan harus turut bertanggung jawab. Jangan hanya berlindung, saya UMKM, saya harus didukung. Produk kamu bagaimana? Dan ini menurut saya, kepala daerah, wali kota, bupati, kepala desa harus turut-turun. Gak bisa melepaskan UMKM unggulan, UMKM tulang punggung. Terus, kalau nggak terjadi inovasi, nggak terjadi perbaikan kualitas, nggak bisa. Tapi di lapangan sendiri nih Pak ya, terkait dengan teman-teman yang ada di industri UMKM ini sendiri, mereka kan adalah salah satu pendorong ekonomi. Betul. Yang kita ketahui. Dan tadi Bapak sebutkan bahwa ada kendala bagaimana inovasi yang disediakan. Betul. Tapi mereka ingin membuat inovasi sendiri terhalang dengan biaya permodalan. Sampai saat ini masyarakat justru banyak sekali yang menyebutkan bahwa mereka kesulitan untuk mengakses KUR. Itu bagaimana? Apakah sudah ada respon dari komisi Bapak sendiri terkait hal-hal atau kendala-kendala yang dihadapi masyarakat untuk melakukan inovasi tersebut? Sebelum kita masuk ke KUR, masalah inovasi ini, inovasi akan kemudian menjadi hambatan kalau kita kemudian membandingkan dengan berbagai produk dari negara-negara luar. Kita harus berpijak kepada kultur kita, kebudayaan kita. Jadi yang namanya packaging dan segala macam, itu kembali deh kepada tradisi, cara tradisi. Itu akan menjadi ciri. Nah kalau kita bicara KUR, ini memang problem yang kami dengan Kementerian UMKM dan Bank Himbara ini masih terus memperjuangkan. Karena disampaikan di bawah 100 juta tidak ada bunga dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan kemarin kita rapat kerja dengan Kementerian UMKM, beliau juga menyampaikan ada 300 sekian triliun yang harus digelontorkan. Tapi kembali lagi, menurut saya nih ya, UMKM-nya juga bergabung dong. Kepala UMKM-nya bikin data dong. Siapa yang memerlukan KUR-nya, sampaikan ke kepala daerahnya. Kemudian sampaikan ke kami. Karena setiap anggota DPR ini kan punya konstituen di bawah. Hubungi kami. Karena kami ini adalah akses untuk mitra-mitra kami. Tapi kalau kemudian yang datang perorangan, kita tidak bisa melihat KUR ini untuk kita perjuangkan secara lebih masif. Jadi kerjasama yuk, ya UMKM-nya nyatu yuk, bikin data yuk. Jadi sekarang masalahnya data. Kita juga perlu akui, para UMKM sering berjalan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Pak Samuel. Ini sungguh menarik. Baik pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana nih hasil dari pidato Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga dampaknya untuk UMKM yang ada di Indonesia, karena kita mengetahui bahwa ekonomi Indonesia berawal dari UMKM yang ada di masyarakat. Nah, lantas kita akan mengaminkan semuanya ya Pak yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini berjalan baik di RPBN tahun 2027. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio.